Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi ini sudah memasuki akhir tahun ini dan akan menyongsong tahun baru. Biasanya di hari-hari seperti ini adalah hari-hari kita mempersiapkan liburan, tapi kita masih digerakkan hati kita dan diringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kita melanjutkan bahasan dan kajian kita masih di seputar sesuatu yang sangat penting yang merupakan bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu tentang kematian. Kita sudah membahas tentang makna kematian. Kita juga sudah membahas dan mengkaji tentang jenis kematian, yang di situ ada kematian yang baik yang disebut dengan husnul khatimah, ada yang disebut dengan su'ul khatimah, dan kita sudah menjelaskan ciri-cirinya serta apa yang bisa membuat seorang mati dalam keadaan su'ul atau husnul khatimah. Kita sudah membahasnya. Kita juga sudah membahas tentang yang mencabut ruh kita, yaitu malaikat Israel yang dibantu oleh para malaikat-malaikat pembantunya. Jadi malaikat Israel itu cuma satu orang, tetapi nanti di dalam melaksanakan tugasnya beliau dibantu oleh para pembantu-pembantunya. Kita juga sudah membahas tentang sakaratul maut, sesuatu yang pasti kita di sini akan mengalaminya. Dan kita juga sudah belajar bagaimana kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Apa yang harus kita lakukan? Mudah-mudahan masih ingat semua, Bu, ya? Atau sudah lupa semua? Masih ingat ya? Makanya dicatat, ditulis. Ditulis, Bu, ya? Nah, kalau ditulis kan bisa dicek. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, tidak dalam tulisan. Tetapi kalau kita enggak tulis, hilang. Jadi ilmu itu ya fis sudur wa fis sutur. Dihafal dan juga ditulis. Karena kita enggak percaya dengan hafalan kita. Di sini ada yang percaya dengan hafalannya enggak? Enggak percaya. Makanya perlu dicatat, ditulis. Nah, sekarang kita melanjutkan kajian kita. Ini seperti sinetron ini. Pengajian ini seperti sinetron berepisode. Kalau orang sudah meninggal, berarti ruh keluar dari jasadnya. Jasadnya masuk ke dalam tanah. Kemana ruh? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Ruh ini sebenarnya adalah sesuatu yang sulit untuk dibahas. Apalagi kalau kita ingin mengetahui hakikat ruh. Ruh itu seperti apa, terbuat dari apa, dan seterusnya. Itu memang sulit untuk dipahami, karena memang tidak ada informasi yang pasti terkait dengan bagaimana ruh itu diciptakan dan hakikat ruh itu seperti apa. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, katakan qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu ini hanya diberikan ilmu sedikit. Jadi ilmu ruh itu ilmu tingkat tinggi, jadi enggak semua orang tahu. Tetapi ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan Nabi sehingga kita mengerti tentang sebagian dari aktivitas ruh. Tapi hakikat ruhnya kita nggak paham. Tapi aktivitas, di mana posisinya setelah ruh itu meninggal, itu informasi-informasinya diambil dari riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemana ruh itu akan pergi? Ini pertanyaan besar. Jadi saat orang itu meninggal, itu kan yang dicabut ruhnya. Berarti ruh itu nggak mati. Yang mati apanya? Jasadnya. Karena yang menggerakkan jasad itu ditarik. Batas hidupnya di dalam jasad itu selesai. Dia harus kembali, harus keluar. Nah, pada saat ketika keluar, kita sudah menceritakan gimana terjadinya peristiwa pencabutan ruh oleh malaikat Israel dalam diri orang yang meninggal itu, maka ruh ini ada di mana? Seperti apa yang terjadi? Ini yang perlu kita pahami sebagai orang muslim yang mengaku beriman kepada hari akhir dan beriman kepada yang gaib. Kita harus paham. Maka menurut informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua jenis ruh. Ruhnya orang beriman, ruhnya orang kafir itu beda. Beda perlakuannya. Sama kita kalau di dunia ada orang baik, ada orang jahat, beda nggak kita perlakukan? Beda nggak atau sama, Bu? Beda. Kenapa? Ini orang baik, ini orang jahat. Ini suka nipu, suka bikin persoalan, bikin masalah. Ini orang baik. Kita akan prioritaskan perlakuan itu kepada orang yang baik dulu. Ini alami. Maka ruh yang baik itu, terutama ruh orang beriman yang soleh, pada saat ketika dicabut oleh malaikat Israel, lalu kemudian diserahkan. Kepada siapa? Diserahkan itu kepada dua malaikat yang mengantarkannya ke langit. Berarti ruh itu dibawa ke langit tuh. Sebelum dia diantar ke langit, ruh itu karena ruhnya orang-orang soleh, orang beriman yang soleh, maka dia diperlakukan secara baik. Bagaimana perlakuan malaikat itu terhadap ruh orang soleh? Sebelum dibawa, dia dibalut dengan kain kafan yang terbuat dari surga. Kalau bicara surga tentu bicara tentang sesuatu yang indah dan yang baik dan bagus, itu surga. Misalnya kain surga beda nggak dengan kain tenabang? Beda dong. Kain surga terbuat dari sutra. Sutra yang mana nih? Tentu sutra yang terbaik. Ditaruh di kain kafan terbuat dari surga atau dari surga, lalu diberikan wangi-wangian, diperlakukan secara istimewa. Ini ruh ini, ruh orang soleh. Insya Allah ruhnya kita kan. Setelah itu, setelah dikafan dari kafan surga dan diberikan wangi-wangian dari surga, yang wanginya itu melebihi minyak kasturi. Ibu pernah cium minyak kasturi enggak? Enggak pernah. Berarti kita simpulkan minyak yang wanginya itu paling wangi dan paling menyenangkan bagi orang yang hirup wangian tersebut atau mencium bau-bauan tersebut. Kesimpulannya itu, karena kita semua belum pernah ada. Kalaupun ada, itu hanya bagian kecil. Seperti misalnya di surga ada pisang. Pertanyaannya, pisangnya sama enggak seperti di dunia? Sama jenisnya, bentuknya. Tapi rasanya beda. Rasanya beda. Kalau pisang di sini rasanya macam-macam. Tetapi pisang di surga rasanya semuanya enak.
Kalau tanya gimana enaknya, ya masuk surga dulu. Saya nggak tahu. Tetapi yang pasti segala sesuatu yang di surga penuh dengan kenikmatan. Karena penuh dengan kenikmatan, maka ketika kita makan, makanan itu tidak jadi kotoran. Jadi apa itu? Jadi apa? Makanan yang kita makan kalau kita masuk surga nih Bu, makanan surga itu jadi apa setelah kita makan? Apakah jadi kotoran? Jadi apa? Jadi tenaga, apalagi? Jadi apa Bu? Pak? Jadi apa? Jadi keringat. Keringat. Kalau jadi kotoran repot. Kenapa? Nyari WC-nya. Di surga nggak ada WC. Ibu mau berak di mana itu? Di kebun. Makanya tidak ada orang buang kotoran. Karena semuanya jadi peluh, jadi keringat. Dan itu tentu nggak butuh WC. Karena kalau ada WC berarti ada satu ketidaknikmatan di dalam surga. Kan baunya nggak enak. Nah, yang tidak enak itu pasti nggak ada di surga. Nah, ruhnya orang soleh ini sebelum dibawa ke langit itu dibungkus di dalam kain kafan terbuat dari surga yang kemudian diberi wangi-wangian, baru dinaikkan ke atas. Ini setelah meninggal nih Bu, belum dikuburin, belum. Setelah meninggal. Kemudian setelah dibawa ke atas tentu kan masuk pintu langit. Berarti langit ada pintunya nggak? Ada tuh kalau berdasarkan informasi ini. Dan ada malaikat penjaga langit 1, langit 2 sampai langit ke-7. Berarti ada pintunya. Malaikat penjaga pintu langit itu kemudian membuka pintu langit untuk ruh yang soleh itu, lalu kemudian bertanya kepada malaikat yang membawanya. Ruh siapa itu yang wangi banget tuh dan harum? Si malaikat pengantar ruh mengatakan ruhnya si Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik. Jadi dengan disebut nama terbaiknya. Kemudian para malaikat yang ada di langit dan di bumi berdoa agar ruh itu mendapatkan rahmat dan kemudian naik melalui arah mereka para malaikat-malaikat itu. Setiap malaikat di setiap langit itu turut mengantarkan ruh itu. Berarti ruh istimewa ini diantar oleh malaikat-malaikat langit. Sampai kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat mengantarkan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ruh orang soleh. Dan untuk menjadi orang soleh itu pekerjaan berat di dunia. Bukan cuma duduk santai tidur, tapi Anda harus banyak beramal untuk jadi orang soleh. Maka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar sebutir nuklir, zarrah, kecil banget itu, Allah lihat, Allah balas. Ibu-ibu yang hadir di majelis ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meninggal, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan pahala-pahalanya. Makanya orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu bukan perbuatan yang sia-sia. Ini perbuatan yang manfaat, karenanya tidak semua orang bisa hadir. Kalau konser, banyak yang hadir. Konser kemarin tuh, yang ada 18 polisi ditangkap itu kan banyak yang hadir Bu. Sampai dari Malaysia, sampai dari Singapura, kan datang tuh Bu, jauh-jauh Bu. Bayar lagi, datang. Tapi kalau majelis ilmu, kadang-kala dibayar aja orang malas datang tuh. Hanya orang-orang pilihan. The chosen man tuh. Orang-orang pilihan. Bapak ini dipilih nih oleh Allah. Ibu ini dipilih, makanya bangga. Saya termasuk pilihan. Yang milih siapa? Allah. Enggak semuanya bisa hadir. Ada aja yang membuat orang enggak bisa hadir. Pertama, pengen dia hadir.
Tiba-tiba ada yang ngajakin ke mall. Nggak jadi. Mall lebih enak nih dari majelis ilmu. Tuh kan. Memang seperti itu. Nah, pada saat ketika sampai ruh itu dibawa oleh malaikat sampai ke Allah, apa kata Allah? Allah mengatakan, tuliskan kitabku itu di tempat yang tertinggi. Maksudnya di Iliyin. Ibu pernah dengar kan waktu baca Quran ada istilah Iliyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Ada enggak? Wa ma adraka ma Illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu kitab yang berada di tempat tertinggi. Nanti ruh-ruh itu ada di sana. Kata Allah, tuliskan kitab hambaku ini di tempat yang tinggi. Namanya Iliyin. Kata ili dari kata ala itu tinggi. Kemudian kembalikan dia ke bumi. Karena aku ciptakan dia dari bumi, aku keluarkan dia dari bumi, maka aku kembalikan dia ke bumi. Nah, pada saat itu jasadnya masih dimandikan. Ini kan jasad dimandikan nih, ruh keluar tuh diajak jalan dulu tuh orang soleh tuh. Nah, setelah selesai jalan-jalan menghadap Allah, nih, nanti pas dia dikafankan, ruh itu berada di atas badannya, bukan di dalam. Sampai jenazah itu dihantarkan, setelah disolatkan diantarkan, kemana diantarkan? Kemana? Ke kuburan, kalau ke makam. Ke kuburan diantarkan. Untuk diapakan itu? Diapakan? Dikuburin, maksud mau dikuburkan. Nah, pada saat setelah dikuburkan, itu kan ada aturannya dalam Islam. Berapa meter? Apa kedalaman kubur itu? Itu ada tata caranya. Kemudian bentuk kuburannya gimana? Apakah bentuknya lahat? Lahat itu berada di pinggir. Jadi ini tanah nih dikuburin bu, tanah di pinggirnya dikasih gini nih, ya pernah lihat? Itu namanya lahat, tiang lahat. Tapi ada kuburan begini nih, nanti di tengahnya dikasih lubang lagi, itu lain lagi tuh, itu boleh. Jadi boleh model begitu. Kalau tanahnya rapuh, mudah longsor, lebih bagus yang bawah. Tapi kalau tanahnya kuat, lebih bagus yang lahat. Pas dikuburin tuh, kan ditutup tuh dengan kain papan. Dengan apa? Papan. Betul ya? Setelah itu baru kemudian tanah itu satu dibuat di apa? Di apa tuh? Dipulet-pulet, lemparin baca bismillah, lemparin di situ. Ada doanya. Sewaktu-waktu nanti kita akan pelajari doanya. Setelah itu yang kedua dibacakan doanya dari tanah kubur, baru ketiga baru diuruk semua. Selesai. Kan begitu tuh. Setelah selesai ini penguburan, orang pada pulang. Orang pulang dari penguburan, maka datanglah malaikat. Sebelum malaikat Munkar dan Nakir, itu malaikat Ruman. Namanya malaikat Ruman. Datang kemudian memberikan informasi ke dia untuk mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama catatannya. Kata malaikat Ruman, catat. Apa dia bilang tuh jenazah yang ada dalam kuburnya? Saya mau catat pakai apa? Kata malaikat Ruman, jadikan kain kafanmu sebagai lembaran kertas dan lidahmu sebagai tintanya. Setelah selesai, maka kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Siapa malaikat Munkar dan Nakir itu? Dua malaikat yang kulitnya hitam, tuh, mencekram bumi dengan dua taringnya, mempunyai rambut yang terurai, mata ibarat kilat menyambar, suara petir menggemuruh, serem. Intinya serem lah.
Yang sewaktu-waktu dalam riwayat pernah malaikat munkar nakir pada saat Umar bin Khattab meninggal, Umar nih sahabat Nabi meninggal, didatangi munkar dan nakir. Umar bin Khattab kaget, siapa ini yang datang nih? Kenapa? Serem banget. Ini riwayat ya, nanti bisa dicek riwayat itu. Sampai Umar kemudian menegur. Siapa yang ditegur? Munkar dan nakir, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar? Dia bilang, wahai malaikat munkar nakir, pakai bahasa saya ini. Saya ini sahabat Rasulullah, dekat dengan Rasul. Kau datangi dengan wajahmu yang menyeramkan. Saya aja kagetnya luar biasa. Bagaimana kalau orang-orang mukmin, muslim yang jauh tidak mengenal Rasulnya, kau datangi dengan wajah seperti ini. Akhirnya kata malaikat munkar nakir, saya diutus oleh Allah memang seperti ini. Kalau memang kau keberatan, minta sama Allah agar kami mendatangi jenazahnya orang beriman itu dengan wajah yang lebih ramah dan menyenangkan. Akhirnya diizinkan. Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengar Umar bin Khattab itu memarahi munkar dan nakir, bahasanya memarahi lah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib pun bisa dengar tentu dengan izin Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Umar ini masih memberikan manfaat meskipun dia sudah meninggal. Artinya apa? Nanti ibu-ibu kalau meninggal nih ibu-ibu semua nih, yang mana yang duluan ini? Dihitung satu-satu ini. Kalau sudah meninggal, itu nanti malaikat munkar dan nakir wajahnya tidak menyeramkan. Beda kalau orang kafir. Orang kafir lain. Ini buat orang beriman. Nanti apa yang ditanya? Saya kasih Bu tipnya. Ibu apalin nih. Apa yang ditanya? Rasulullah kasih tahu pertanyaannya dan jawabannya. Jadi kalau ibarat guru, sebelum murid ujian dikasih tahu soalnya dan jawabannya. Ini kasih tahu nih. Nanti kalau ditanya ada contekan. Ada contekan. Apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Diingat Bu ya? Apal. Yang kedua, madinuka? Apa agamamu? Kalau sekarang bisa jawab kan? Siapa Tuhanmu? Siapa Bu? Allah. Diingat itu nanti jawabannya. Apa agamamu? Islam. Diingat tuh nanti pas malaikat munkar nakir nanya, kita ingat. Oh, dulu Ustaz Rusdi pernah bilang Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Muhammad. Dari mana kamu mengetahui hal itu? Dari Al-Quran, kan selesai. Berarti sudah dikasih tahu soalnya. Diingat Bu, diapalin. Diapalin. Nanti pas sampai di kubur, ketemu munkar nakir, udah hafal jawabannya. Gimana dengan ruhnya orang beriman setelah ditanya? Orang beriman pasti bisa menjawab. Pasti. Kenapa bisa menjawab? Karena dia beriman dan dia soleh. Jawabannya lancar. Setelah dia selesai menjawab, ruhnya itu mendapatkan kenikmatan. Yang disebut nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan ruhnya itu bebas. Tidak terbelenggu sehingga mereka saling bertemu. Ruhnya saling bertemu. Namanya alam barzah. Alamnya beda dengan kita. Itu alam barzah, alam ruh. Kalau ditanya seperti apa alam barzah, kita nggak tahu seperti apa. Tapi nanti kita akan berikan ciri-cirinya. Apakah mereka punya rumah di sana? Apakah mereka makan dan minum? Kita nggak tahu kan. Karena nggak ada informasinya. Yang pasti mereka yang selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, ruhnya itu bisa
saling bertemu dan mengingat apa yang terjadi. Nanti kita akan jelaskan apa yang mereka lakukan. Di mana mereka kemudian berada? Mereka berada di alam barzakh. Tetapi kata informasi dari Wahab bin Munabbih, hadis riwayat Abu Nuaim, Allah itu punya rumah, dar, itu di langit ketujuh. Fis sama'i sabi, di langit yang ketujuh. Namanya Darul Baydha. Kata Baydha itu dari abyad. Abyad itu putih. Darul Baydha tempat putih. Yang di dalam Darul Baydha itu arwahnya orang-orang beriman itu saling bertemu. Talaqil arwah, saling bertemu. Makanya kalau ada orang meninggal, orang soleh, itu kan ruhnya nanti akan kembali ke situ. Makanya orang-orang itu ruhnya itu menemui dia. Dia tanya gimana keadaan dunia. Kalau memang dia keluarganya, dia tanya keluarga saya gimana, hidupnya seperti apa, kira-kira senang nggak di dunia. Lalu kemudian si A udah mau nikah atau belum, dan seterusnya ditanya, Pak. Berarti bertemu nggak tuh? Bertemu. Kenapa? Sama-sama ruh itu bertemu. Tapi ingat, ruhnya orang soleh, karena dia nggak mengalami siksa. Tapi kalau ruhnya orang-orang yang tidak soleh, mukmin yang maksiat atau orang kafir, itu disiksa di kuburnya. Nanti akan kita bicara siksa kubur. Nanti seperti apa siksa kubur, kita akan bahas terpisah. Jenis-jenisnya. Mana informasi yang mengatakan bahwa itu saling bertemu? Ruhnya itu Al-Quran. An-Nisa ayat 69 ditulis. Nanti di rumah bisa dicek, cari tafsirnya. Kan ada terjemahnya tuh, cari. Nah, di dalam surat An-Nisa itu ada informasi dari Allah. Apa informasi dari Allah? Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, taat kepada rasulnya, kata Allah ini, faulaika, maka mereka itu siapa? Arwahnya orang-orang beriman setelah meninggal, ma'alladina an'amallah, bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? Para nabi, minan nabiyyin, satu, wasiddiqin, orang-orang yang imannya benar, wasyuhada, orang yang mati syahid yang pernah kita jelaskan itu, wassalihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman yang terbaik. Berarti dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan, selain dari hadis-hadis Rasulullah, ruhnya orang beriman itu nanti saling talaqa, saling bertemu, cerita, mendapatkan kenikmatan. Di mana? Di satu tempat yang mereka bertumpul, disebut dengan Darul Baydha, tempat putih dan bersih, arwah berkumpul di situ. Bagaimana dengan orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana tuh yang terjadi? Mereka itu nanti perlakuannya juga beda dengan orang-orang beriman. Bagaimana perlakuannya orang yang tidak soleh atau orang kafir setelah dicabut ruhnya, dan pada saat dicabut ruhnya itu juga prosesnya sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ditarik ruhnya itu lalu kemudian dibalut dengan kain kafan, tapi kain kafannya dari neraka. Diberi wangi-wangian, tapi wangi-wangian dari neraka. Kira-kira wangian apa itu dari neraka? Bau yang sangat tidak enak. Bau nanah, bau amis, dan lain sebagainya. Sehingga
dari ruh itu yang dibungkus dengan kain kafan dan diberi bau-bauan yang sangat busuk, yang keluar bau yang busuk. Malaikat nggak suka. Malaikat langit melaknat itu ruh yang dicabut, dan pintu-pintu langit ditutup, nggak boleh masuk. Beda dengan orang beriman, terbuka sampai ke langit ketujuh. Setelah ditutup, tidak dibuka, malaikat itu berdoa agar ruhnya tidak naik ke mereka. Kemudian malaikat dan ruh tadi melewati kelompok malaikat yang bertanya, ruh siapa ini yang baunya busuk banget? Malaikat pembawa ruh itu mengatakan ruhnya si Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang terburuk ketika dia hidup di dunia. Tapi malaikat penjaga pintu langit tetap tidak mau membuka pintu itu. Akibatnya apa? Akibatnya ruh tersebut dilempar. Tidak boleh masuk ke pintu-pintu langit, dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Berarti ditolak. Hingga kemudian ruh itu dimasukkan ke dalam kubur bersama jasadnya. Disitulah kemudian ditanya malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan, karena yang masuk adalah ruhnya orang tidak beriman. Melihat malaikat Munkar dan Nakir aja sudah ketakutan, apalagi dia diajukan pertanyaan tidak satu pun dia mampu menjawab. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia tidak mampu menjawab? Apa yang terjadi? Dia akan mengalami siksa kubur. Dan itulah awwalu manazilul akhirah. Tempat pertama di akhirat itu kubur. Kalau dikubur dia selamat, maka di akhirat selesai. Tapi kalau dikubur dia tidak selamat, maka lebih parah lagi di akhirat. Ini pelajaran buat kita. Mumpung belum masuk ke alam barzah, siap-siapin. Mumpung belum masuk ke alam barzah. Kalau sudah masuk ke alam barzah, nggak bisa kembali lagi. Nanti kita jelaskan, Bu. Ini baru menjelaskan kemana ruh itu pergi setelah meninggal dari jasadnya, keluar dari jasadnya. Informasi bahwa ruh itu ditolak oleh langit, tidak dibukakan oleh langit, surat Al-A'raf ayat 40 tuh, coba ditulis. Nanti dibaca di rumah. Apa kata Allah? Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang kafir, wastakbaru anha, dan mereka sombong, la tufattahu lahum abwabus sama. La tufattahu, tidak dibuka. Lahum, kepada mereka, apa yang tidak dibuka? Abwabus sama. Abwab, pintu, babun. Jamaknya abwab, pintu. Pintu apa? Langit, tertutup tuh. Wala yadkhulunal jannah, mereka enggak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta yang besar masuk ke lubang jarum. Mustahil enggak? Mustahil enggak, Bu? Unta besar masuk ke dalam lubang jarum, mustahil enggak? Mustahil. Berarti apa? Enggak mungkin dia masuk surga. Itu perumpamaan Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang di dunia dia jahat. Makanya enggak usah khawatir, Bu, kalau ada orang jahat sama kita, kita mungkin enggak bisa balas di dunia karena dia punya kekuasaan, kekuatan. Kita enggak bisa membalas. Tapi ingat, di pengadilan Allah akan dibalas itu. Tunggu sampai hari akhirat. Masanya lama banget kan? Pembalasannya lama itu. Tapi nanti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka nggak bisa jawab siapa
ruhnya orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Yang bukan orang Islam. Siapa yang bukan orang Islam? Banyak. Kenapa kita katakan orang kafir? Karena mereka tertutup hati dan pikirannya, tidak menerima Islam, maka disebut dengan kafir. Muncullah dari kata kafir, cover. Apa cover tuh? Cover tertutup, cover. Apa cover di bahasa Inggris cover itu? Menutupi, cover. Maka kata kufrun itu diambil ke bahasa Inggris jadi cover. Yang menutupi namanya cover. Karena dia tidak bisa menjawab, maka ruhnya sibuk. Sibuk di apa? Sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk. Berarti di alam barzahnya boro-boro mau bertemu. Dia tidak punya waktu untuk bertemu. Tetapi dia sibuk dengan siksaan yang menimpanya dan tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Karena sibuk. Sama dengan orang hidup di dunia ini. Karena banyak kesibukan, nggak ada waktu untuk ziarah, silaturahmi. Kenapa? Saya sibuk. Nggak ada waktu. Seperti itu. Tapi ini disibuk, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di alam barzah itu roh hidup. Roh itu hidup, tidak mati. Berarti kalau ditanya, manusia itu mati atau tidak? Bukan mati, pindah alam. Dari alam dunia yang dominan adalah jasad, roh ngikutin. Ke alam barzah yang dominan adalah roh. Jasad sudah hancur. Nanti di alam akhirat, jasad dan roh dihidupkan kembali. Jasadnya dihidupkan kembali, rohnya masuk lagi ke dalam jasadnya. Jasad yang mana? Jasad yang di dunia. Karena yang berbuat jahat siapa? Jasad yang ada di dunia. Yang berbuat baik siapa? Jasad yang ada di dunia. Maka dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Makanya banyak orang yang nggak percaya. Masa jasad yang sudah hancur lebur itu dibangkitkan kembali? Allah maha menguasai sesuatu. Pasti dia mampu. Kalau dia mampu menghidupkan sesuatu dari nol, maka dia bisa membangkitkan dari nol. Itu Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu alam barzah? Ini yang perlu kita pelajari. Semuanya nanti pasti akan masuk alam barzah. Tidak ada satupun yang tidak masuk alam barzah. Sebelum kita masuk ke alam barzah, kita kenali dulu alam barzah itu apa. Sebelum masuk. Kalau sudah masuk, wah, gak bisa keluar lagi. Nah, yang pertama, kata barzah itu dari bahasa Arab. Namanya penghalang. Maksudnya apa? Tidak dapat kita melihatnya, dan kalau sudah masuk, nggak bisa kembali. Dalam bahasa Arab itu digunakan 3 istilah. Pertama, satir, sutroh. Sutroh. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, barzah. Itu artinya penghalang. Nah, kalau hijab nih Bu, dinding nih, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Dari dalam nggak bisa lihat keluar, tertutup, namanya hijab. Hijab nih, ini hijab nih. Saya nggak bisa lihat keluar dari sini. Dari luar bisa lihat saya nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau ada ini jendela, ini lain. Sementara kalau sutro dari sana tuh, ini sutro. Kalau sutro itu bisa ngelihat, tapi tertutup. Makanya orang kalau sholat ada sutrohnya supaya orang nggak bisa lewat. Sutro. Tapi kalau barzah, dari luar nggak bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Itu barzah. Jadi kita nggak bisa lihat keluar. Kalau kita anggap ini barzah nih, alam barzah, kita bisa lihat keluar tuh. Tapi orang luar nggak bisa lihat ke dalam. Bisa dipahami nggak Bu? Bisa ya? Itu barzah. Nah, alam barzah adalah alam di mana orang yang masuk bisa ngelihat kita. Kita nggak bisa ngelihat yang di alam barzah. Maka alam barzah itu adalah, nih ada istilah bahasa Arab,
Apa itu? Hayatun mutawassitatun bainal hayati dunya wal hayatil akhirah. Satu kehidupan yang berada di tengah-tengah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita sekarang berada di alam dunia nih. Sebelum sampai ke alam akhirat nanti harus masuk namanya alam pertengahan. Transit. Di mana transitnya? Di alam barzah. Maksudnya gitu. Di alam barzah kita menunggu nanti sampai tiba penerbangan akhirat. Kalau kita mau melakukan perjalanan itu kan nggak langsung naik pesawat kan? Berada di mana dulu? Hah? Kalau kita mau katakan ke Aceh naik pesawat Garuda, apakah kita langsung berhentikan pesawat langsung berangkat atau kita nunggu dulu? Nunggu dulu. Di mana nunggunya? Di bandara. Di bandara kan ada tempat tunggu tuh. Nah, tempat tunggu itu namanya barzah itu. Menunggu pemberantakan ke akhirat. Kalau sudah di bandara kan ibu nggak keluar lagi tuh. Kalau keluar habis tiketnya kan. Itu maksudnya gitu. Jadi masuk ke situ. Nah, alam barzah itu kalau digambarkannya seperti itu, dia pertengahan. Fahiya awwalu manazilil akhirah. Dan itu adalah tempat akhirat yang pertama yang kita masuki. Sebelum masuk ke alam akhirat, kita masuk ke tempat pertama dulu tuh. Namanya alam barzah. Fiha na'imun wa adab. Di dalamnya itu ada kenikmatan, ada siksa. Mana dalilnya? Ini surat Al-Mu'minun ayat 100. Nanti dicari Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka itu nanti setelah meninggal ada barzakh. Apa tuh barzakh? Satu alam yang berada di tengah-tengah antara alam dunia dan alam akhirat, barzakh. Sampai kapan dia berada di alam barzakh? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti hari apa tuh hari kebangkitan? Kiamat. Kalau sudah masuk hari kiamat, kita masuk ke alam apa? Alam apa? Alam akhirat. Nggak ke kubur lagi, masuk ke kuburan lagi. Masuk ke alam akhirat. Ah, saya masuk kubur lagi lah. Enggak, akhirat sudah. Disitulah terjadi yang disebut dengan siksa. Anda di surga atau di neraka. Bagi orang kafir, neraka selamanya. Enggak keluar. Bagi orang mukmin yang maksiat, dicuci dulu di neraka, dicuci, cekesak gitu. Pakai rinso. Rinsonya dibuat dari neraka itu. Bayangkan itu. Jadi kata para ahli tafsir, kalau orang mukmin yang berbuat maksiat masuk ke dalam neraka, itu azabnya bukan muhin. Kalau muhin itu menghinakan, tapi azabnya ada li tamhis, membersihkan. Membersihkan apa? Dari dosa-dosa itu. Karena kalau mau dimasukkan ke dalam surga masih kotor. Surga buat orang bersih. Orang kotor nggak boleh masuk. Sama dengan piring. Rak piring berisi gelas piring bersih. Ini piring kotor, gelas kotor. Apakah langsung dimasukkan ke rak piring bersih dan gelas bersih atau dicuci dulu? Cuci dulu kalau bersih, baru dimasukkan. Itu yang terjadi buat orang beriman. Pasti masuk surga, pasti. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tetapi masuk surganya bagi orang yang maksiat, bersihin dulu, litamhis, bersihkan. Tapi ingat Bu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Disiksa di akhirat satu hari sama dengan digosok-gosok pakai setriaan neraka itu selama 1000 tahun. Kira-kira rasanya gimana? Jangankan digosok dengan api neraka, kita kena setrikaan aja di dunia baru kena udah
Teriaknya aja udah seperti semua manusia dan alam-alam yang ada di dalam tanah mendengar teriakan kita itu. Saking panasnya gitu. Tapi jangan sampai kita nanti dibersihkan seperti itu, langsung masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, apa ciri-ciri atau sifat alam barzah? Informasi ini informasi dari riwayat, bukan informasi dari pikiran saya. Satu, sifat alam barzah itu, Anda kalau sudah masuk ke dalam alam barzah nggak bisa lagi beramal. Maka disitulah terjadinya banyak penyesalan. Mau sholat udah nggak ada, mau beramal kebaikan udah nggak ada, udah selesai. Karena untuk mencari amalan, pahala dan seterusnya di dunia, alam dunia. Maka jangan sampai kalian, kata Allah, digelincirkan dengan dunia ini. Allah udah kasih tahu 14 abad yang lalu dalam Quran. Dikasih tahu, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Permainan itu pasti selesai. Wala yagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian digelincirkan kehidupan dunia. Allah udah kasih ingat. Allah juga kasih tahu musuh-musuh kita itu siapa yang bisa membuat kita tergelincir. Siapa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah sudah kasih tahu musuh kita hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang ini selalu mendorong kita melakukan perbuatan jahat. Kita harus tahu itu, Bu. Apa tuh setan kerjaannya? Ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu kerjaannya nyuruh kita berbuat jorok, berbuat kotor, berbuat maksiat, berbuat dan seterusnya. Kalau ada keinginan kita mau melakukan perbuatan jahat, mencuri dan sebagainya, itu setan tuh. Oh, ini bisikan setan, saya harus hentikan, baru Anda selamat. Jadi kita udah diberitahu. Nah, ayat-ayat yang bicara ketika orang masuk ke dalam alam barzah terjadi banyak penyesalan. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Nanti di surga juga bisa minum kopi, Bu, ya. Ketawa Ibu. Pertama, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tuh ayat tadi barzah. Kata Allah, hatta, hingga, idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala, dia berkata, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Apa? La'alli a'malu sholihan, semoga kalau saya kembali ke dunia saya akan mengerjakan amal soleh. Fima taraktu, terhadap perbuatan yang pernah saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun, itu cuma ucapan, huwa qailuha, yang diucapin oleh dia. Wa min waraihim, di balik mereka itu, di belakang mereka, barzahun ila yaumi yub'atsun. Ada barzah sampai hari kebangkitan, berarti belum di alam akhirat. Di alam apa itu? Barzah. Menyesal dia. Sama Al-Munafiqun ayat 10, ini nyambung nih. Ditulis, Bu, ayatnya. Nanti dibuka di rumah, ada waktu, dibuka-buka, dipelajari, cari tafsirnya, terjemahannya. Kan banyak sekarang terjemahan tafsir tuh. Ada tafsir Ibnu Katsir terjemahnya. Ada tafsir Kemenak sampai ber-10 jilid. Ada tafsir Buya Hamka misalnya. Ada tafsir apa lagi? Quraish Shihab, Al-Misbah, yang udah terjemahin semua ini. Ada juga tafsir Al-Qurtubi yang sudah terjemahkan, banyak tafsir yang sudah diterjemahkan, termasuk tafsir Wahbah Zuhairi, tafsir Munir, itu baca itu. Tapi itu kitabnya banyak, kalau beli mahal. Nah, Al-Munafiqun ayat 10 ini jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, sedekahkan. Apa yang disedekahkan?
rizki yang telah kami berikan kepada kalian, harta. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu orang yang didatangi oleh kematian itu berada di alam kuburnya, dia bilang, Rabbi, ya Allah, laula akhartani, seandainya engkau tangguhkan aku ila ajalin qarib, kepada batas waktu yang sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, fa asaddaqa, saya akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan jadi orang soleh. Tapi enggak mungkin lagi kembali, hidup Anda udah selesai, penyesalan terjadi. Kenapa dia mengatakan fa asaddaqa, saya akan bersedekah? Informasi dari Allah ini udah pasti benar. Ternyata orang yang sudah meninggal, yang banyak memberikan manfaat pada saat dia di alam barzah, itu sedekah, Bu. Sedekahnya waktu di dunia. Nabi pernah mengatakan, inna sadaqata la tudfi'u ala ahlin nar, la tudfi'u harad nar ala ahlihi. Kata Nabi, sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur terhadap penghuni kubur. Itu satu tuh. Berarti yang bisa memadamkan siksa kubur itu adalah apa tuh? Sedekah. Pantas Allah menginformasikan kepada kita, orang yang di alam barzah kalau diberikan waktu kembali ke dunia, fa asaddaqa, saya akan sedekah dan saya akan jadi orang yang soleh. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, setiap anak cucu Adam kalau meninggal, yang tersisa yang tidak atau memberikan manfaat itu 3. Pertama, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang doakan orang tuanya. 1. Maka kalau ibu punya anak, didik agama, didik baca Quran, karena dia akan mendoakan kita. Kedua, apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita terima. Misalnya saya ngajarkan ilmu ke ibu nih, saya sampaikan ilmu ini, ibu sampaikan lagi ke keluarga ibu, bukan cuma disimpan, maka dicatat. Catat nih, nanti pas pulang ke rumah habis maghrib, kumpul, ya kan? Kumpulin, ibu langsung, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan pengajian tadi pagi. Ini informasinya nih. Yang dengerin itu dapat ilmu dari ibu, ibu dapat pahala, saya dapat pahala juga. Pahala saya mengajar, pahala saya adalah ilmu yang saya ajarkan, ibu sampaikan ke orang lain, saya dapat pahala lagi. Namanya multi level marketing tuh. Terus menerus mendapatkan pahala. Jadi jangan disimpan, setelah diterima ini sampaikan lagi supaya orang-orang di rumah itu bisa dapat manfaat ilmu, barokah ilmu. Jadi sedekah. Nah, yang ketiga, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus menerus mengalir, itu yang memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka sedekah kita dalam bentuk wakaf. Misalnya kalau wakaf itu sedekahnya hartanya nggak habis. Boleh nggak kita mewakafkan roti? Roti ini kita beli, kita wakafin, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh wakaf roti? Karena roti kalau dimakan habis. Apa wakafnya? Quran. Quran itu kalau dibaca habis nggak? Nggak habis, tetap Quran. Itu wakaf tuh kan banyak orang wakaf Quran. Kalau kita pergi haji umroh, biasanya kita sering wakaf Quran tuh. Kita beli Quran, ke wakafin. Atau wakaf semen. Kalau ada pembangunan masjid, pembangunan musola atau pesantren butuh biaya, kita bisa wakaf dalam bentuk wakaf semen, pasir, batu, atau kita kasih dalam bentuk uang dengan tujuan nanti diberikan semen oleh mereka. Nah, kalau semen pasir bersatu dari uang kita jadi masjid. Ketika masjid jadi orang sholat. Kalau ada 100 orang sholat di masjid, di mana kita wakaf di situ, kita dapat pahala 100 orang itu. Itu sholat subuh,
nanti ada sholat zuhur lagi berapa orang, dapat lagi pahala, terus sampai hari kiamat. Itu namanya sedekah jariyah. Maka mumpung belum mati, Bu, belum masuk ke alam barzah, niatkan, ya Allah, kalau saya punya uang nih, ada berapa, saya mau beli 100 sak semen buat bangun masjid. Nah, itu bermanfaat tuh. Namanya sedekah jariyah. Itu yang pertama. Maka pesan moralnya sebelum Anda meninggal, persiapin. Persiapin apa? Banyakin sedekah. Sedekah apa? Terutama dalam bentuk wakaf. Satu. Yang kedua, informasi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun dia tidak bisa beramal, tapi dia bisa mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Kalau ada orang yang doain. Ada orang yang ngirimkan pahala sedekah. Mana doa dasarnya, dalilnya? Surat Al-Hasyr itu, Bu, surat Al-Hasyr itu ada satu ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat tuh. Mereka yang datang setelah mereka, kata Allah, itu mereka mendoakan. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Berarti ada dalilnya. Doain orang yang sudah meninggal, kita doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi nih. Ini hadis Nabi. Hadis ini hadis populer. Apa kata Nabi? Mal mayyitu fil qabri illa kal garikil mutagawwis. Orang yang sudah meninggal itu fil qabri, dalam kuburnya, seperti apa? Seperti al-gharik. Gharik itu orang tenggelam. Tenggelam di lautan. Al-mutagawwis, dia butuh pertolongan. Orang yang sudah mati ini, Bu, seperti orang tenggelam, butuh pertolongan. Kalau ada orang, misalnya, melaut, tiba-tiba ada badai. Perahunya terbalik. Tenggelam dia di lautan. Ada orang mau memberikan bantuan nih. SAR. Dia lihat ada orang tenggelam. Kira-kira yang dibutuhin apa itu? Apa yang dibutuhkan? Pelampung. Dia butuh pelampung. Kalau diberikan pilihan, pelampung atau intan permata, dipilih mana? Pelampung, bukan intan. Padahal pelampung harganya murah. Intan lebih mahal. Kenapa? Yang nyelamatin dia saat itu bukan intan, tapi pelampung. Lalu orang yang sudah meninggal, seperti orang tenggelam yang butuh bantuan, pelampung. Pelampungnya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi, yantadiru, mereka menunggu. Menunggu apa? Dakwatan, doa. Talhaquhu min abin wa ummin wa akhin au sadiqin. Yang dia terima dari pertama bapaknya. Jadi bapaknya doain anaknya. Au ummin, atau ibu doain anaknya. Au akhin, atau saudaranya doakan dia. Au sadiqin, atau temannya doakan. Fa idza lahiqathu, apabila jenazah atau orang yang meninggal itu menerima kiriman doa dari orang yang masih hidup, maka ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu yang dibutuhin orang yang sudah meninggal sekarang nih, Bu. Jadi orang yang meninggal sekarang tuh nunggu bantuan kita. Nunggu bantuan kita. Karena itu maka kita beri bantuan. Apa bantuannya? Kita doain. Doanya gimana? Karena bukan keluarga kita langsung, kita mengatakan Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang
beriman. Yaumul hisab, pada hari sampai hari pembalasan. Makanya jangan lupa Bu, kalau doa jangan lupa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin, juga orang beriman doain. Karena mereka butuh bantuan kita. Kata Nabi, inna hadayatal ahya ilal amwat, hadiah orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu adalah al istighfaru lahum. Istighfar orang yang masih hidup buat orang yang sudah meninggal. Termasuk di dalam tradisi masyarakat kita, mungkin ada kontroversi di sini, ada yang terima, yang tolak. Tetapi ada masyarakat kita itu berdasarkan hadis-hadis dari Nabi dan informasi dari para ulama kita, terutama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini, kira-kira sampai enggak bacaan-bacaan orang yang masih hidup seperti tasbih, tahlil, tahmid, Al-Quran, salawat yang dibacakan orang yang masih hidup lalu disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Ibnu Taimiyah ditanya itu dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa kata dia? Wa shalat sawabuhu ilal mayit. Pahalanya dari bacaan itu sampai kepada orang yang meninggal. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, ibu saya sudah meninggal, tetapi kalau saya lihat gelagatnya, dia punya keinginan untuk melaksanakan haji. Apakah boleh saya menghajikan buat ibu saya? Nabi mengatakan boleh. Berarti Nabi menghajikan yang sudah meninggal. Makanya sekarang ada tradisi itu, apa, badal haji. Jadi dibadalkan. Sama dengan umroh, yang sudah meninggal kita umrohkan. Misalnya nawaitu umroh an fulan, saya niat umroh untuk yang sudah meninggal. Maka ada satu cerita nih Pak, kita ini ceritain dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ini kitab yang ditulis oleh namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama dari Malabar. Apa kata penulis kitab itu? Dia menulis satu kitab, yang dalam kitab itu ada seorang ulama bermimpi. Ini ulama bermimpi. Tapi ingat, mimpi ulama itu beda dengan mimpi kita. Perlu dipahami. Kalau mimpi ulama itu seperempat kenabian. Bisa jadi ada pesan. Kalau mimpi kita, apa tuh? Kalau kita mimpi, itu bunga tidur. Belum tentu ada pesan. Tapi ada juga orang yang mimpi ketemu ruhnya si fulan. Lalu si fulan itu memberikan pesan. Bisa jadi. Itu kenapa? Karena ruh yang ada dalam diri kita pada saat tidur itu bisa menjelajah, bertemu dengan ruh yang sudah meninggal. Ruh dengan ruh boleh ketemu. Tapi kalau ruh kemudian gentayangan di dunia, itu nggak mungkin. Jadi kalau bilang ada arwah gentayangan, ada kan film arwah gentayangan, si A udah meninggal, arwahnya bergentayangan nih, nggak mungkin. Itu jin, itu jin. Karena ruh nggak mungkin bergentayangan di alam dunia, kecuali di alam arwah, alam barzah. Iya, itu pun ruhnya orang soleh, karena dia bisa kemana-mana. Ruhnya orang yang tidak soleh sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuburnya. Nah, si ulama ini mimpi, yang mimpi itu dicatat oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tiba-tiba dalam mimpi itu dia lihat banyak orang bangkit dari kuburan, lalu kemudian duduk di pusara kuburannya dalam mimpi. Kemudian tiba-tiba mereka merebutkan sesuatu, direbutin tuh. Ada seorang bapak-bapak saat itu dia nggak sibuk berebutan dengan yang lain, dia tenang aja. Kemudian sang ulama itu dalam mimpinya dia dekati bapak itu, dia tanya, Pak, yang direbutkan itu apa? Apa? Kata bapak itu, mereka sedang memperebutkan bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, qiraatul Quran, selawat yang dibaca orang yang masih hidup lalu dihadiahkan kepada yang meninggal. Dalam bahasa kita namanya tahlilan. Tuh, dalam bahasa kita ya, tahlilan. Karena isinya itu semua. Nanti ada dalil-dalilnya itu.
Sewaktu-waktu kita akan bahas. Akhirnya dia tanya, kok bapak nggak berebutan sama dia? Kata bapak itu, saya sudah cukup. Loh, cukupnya gimana pak? Kata ulama itu bertanya, saya punya anak. Anak saya sekarang kerja di satu pasar, membuat kue, jualan kue. Tapi dia punya kebiasaan itu baca Quran. Setelah membaca Quran, dia hadiahkan tuh untuk saya setiap hari. Dia bilang gitu. Makanya kita sering dengar ada orang yang Al-Fatihah ila ruh, ya kan? Al-Fatihah buat ruh. Ruhnya apa? Yang udah meninggal. Kalau belum meninggal, Al-Fatihah ila jasad. Bukan ruh, tapi ila jasad. Akhirnya setelah dia ceritakan tentang ciri dari anaknya yang selalu membacakan atau mengirimkan bacaan Al-Quran, pahalanya kepada dia, besoknya dia cari, benar gak sih mimpinya itu? Ternyata betul. Ada seorang penjual kue, penjual roti, itu sambil menunggu dagangannya dia baca Quran. Kalau ada orang yang membeli, ya dia berhenti dulu. Setelah melayani pembeli, dia langsung lanjutkan lagi. Begitu setelah selesai, dia bilang, saya hadiahkan nih bacaan itu untuk orang tua saya. Ibu boleh percaya, boleh tidak. Kenapa? Karena di situ ikhtilaf. Tapi kata Ibnu Taimiyah ini, dia mengatakan guru dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menulis kitab Ar-Ruh. Jadi ini informasi yang saya dapatkan semua dari kitab Ibnul Qayyim. Namanya kitabnya Ar-Ruh, yang kita bicara tentang ruh. Nah sekarang bicara alam barzah. Alam ruh atau alam di mana ruh itu bisa bertemu. Beberapa saat kemudian dia mimpi lagi mimpi yang sama, tapi dalam mimpi itu orang tua yang dia temui dalam mimpi pertamanya tidak berebutan, sekarang berebutan tuh. Berebutan. Besok pagi dia cari di pasar tentang anaknya, anaknya sudah meninggal dunia, udah nggak ada lagi yang membacakan surat-surat yang dikirimkan. Maka tradisi masyarakat itu ada yang baca tahlilan dikirimkan. Maka doanya sama itu. Rabbana taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Nabi pada saat ketika orang sudah keluar dari jenazah, Nabi tetap berada di kubur. Dikubur orang yang sudah meninggal, yang lain udah pada pulang. Nabi tetap dengan beberapa sahabat. Nabi baca tasbih 30 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Nabi baca tahlil. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Setelah itu kemudian para sahabat nanya sama Nabi, "Ya Rasul, kenapa kau baca itu?" Kata Nabi, orang ini sedang disiksa. Di dalam kubur ini sedang datang malaikat munkar, nakir, setelah itu dia disiksa. Untuk meringankan kita baca. Bahkan Nabi pernah meletakkan pelepah korma yang masih basah ke kuburan. Dibagi dua dulu kuburan tuh. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau melakukan itu?" Apa kata Rasul? Jenazah ini, mayit ini dalam kuburnya sedang disiksa. Berarti Nabi tahu dong? Iya, karena diberitahu oleh Allah. Ini pelepah korma ini ada dalam kitab Ibnul Qayyim. Pelepah korma ini kalau masih basah dia bisa membantu. Makanya di kuburan itu sering ditanam pohon. Ya Bu ya, pohon ditanam tuh. Pohon ini bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Tasbihnya bisa membantu meringankan siksa kubur dari orang yang sudah meninggal. Bisa dipahami Bu ya? Dan yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang ciri berikutnya dari alam barzah, dan sekaligus kita akan bicara tentang kenikmatan kubur dan siksa kubur. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.